Oke, kita mulai. Oke, silakan. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang Pak Ketua. Silakan. Selamat datang di online meet kita yang ketiga berarti. Coba nyalain Mas. Mas ini ada orang luar negeri ternyata yang join juga. Biarin aja. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di meet up kita yang ketiga. Kita dari Bio Club. Buat teman-teman yang baru join dan belum tahu tentang Bio Club, sedikit tentang Bio Club. Wait. Yes. Bio Club itu adalah base-nya di Australia. Kita itu adalah platform learning tadinya. Kemudian as a community sendiri, Bio Club itu ada di beberapa negara kayak misalkan di US, di UK, di Singapura, Malaysia, dan di Indonesia sendiri kita udah ada di 3 tempat, yaitu pertama di Jakarta, kemudian yang kedua di Tangerang, dan terakhir ada di dan yang kedua ada di Bali, dan terakhir ada di Tangerang. Kita jadi 3 lokasi. Kemudian untuk akses learning platformnya itu teman-teman bisa join ke kampus.bioclub.ai. Di sini ada materi kursus kayak dari Anthropic, dari Manus, dari Microsoft, dan lain-lain. Dan untuk join ke grup WhatsApp-nya itu bisa masuk di, ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Masuk di s.id/bcindo for Bioclub Indonesia. Nanti teman-teman akan masuk ke grup WhatsApp-nya Bioclub Indonesia. Mana dia? Belum ya? Yes, this one. s.id/bcindo. Sebentar sambil aku share juga linknya di platform chat Gimit ya. Yang satu itu adalah kampus.bioclub.ai. Kemudian ada s.id/bcindo untuk masuknya. Dan untuk kalender lumanya, teman-teman kan ada ngelihat regisnya di Luma Gemini CLA ya. Nah itu kalau teman-teman lihat, wait, bentar, switch step instead. Oke, kelihatan ini ya. Extend lagi. Oke. Oke, di sini link Luma yang di sini itu ada featured in Bio Club ini. Nah, jadi kalau teman-teman klik in tombol di sini itu masuk ke kalendernya Bio Club Internasional. Dan di situ teman-teman bisa lihat ada beberapa event, nggak dari Indonesia doang. Ada dari India, dari Australia di sini, sama di maksud di Malaysia di sini. Jadi ada event di seluruh dunia untuk Bio Club AI Community. Jadi kalau teman-teman lagi iseng keluar negeri gitu kan, pengen ikut event Bio Club di Australia, boleh nanti lihat linknya di sini. Ini aku share juga di Gimitnya ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkat tentang Bio Club. Sekarang kita udah ada pembicara kita, Mas Syahdan. Silakan Mas Sadan untuk membawakan materi tentang Gemini CLI pada siang hari ini. Thank you. Oke, thank you Mas atas openingnya. Ini suaraku bisa kedengaran dengan baik ya teman-teman. Beneran. Oke, mungkin aku langsung lanjut aja sambil share screen sambil introduce. Oke, share screen udah muncul.
Ya, perkenalkan, kali ini ya aku akan membawa tentang ya sebuah materi tentang from idea to aplikasi menggunakan Gemini CLI. Kenapa kok menggunakan Gemini CLI padahal ada yang lain-lainnya? Itu juga ini akan aku jelaskan ya kenapa alasannya pakai Gemini CLI. Nah, sebelum itu mungkin aku akan melakukan introduksi terlebih dahulu. Namaku adalah Mas Syahdan Filsafan, itu ada profil LinkedIn-ku. Ya, ini ada Mas Syahdan Filsafan. Oke, itu ada sedikit profil LinkedIn-ku, itu juga ada open to work ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengajak kerjasama itu silahkan, saya sedang open. Nah, di sini saya juga untuk saat ini saya bekerja di Transcosmos Indonesia, saya lulusan S2 di ITS atau Institut Teknologi 10 November. Nah, di tempat kerja saya saat ini itu di Transcosmos Indonesia. Di sini saya sedang mengembangkan sebuah tools atau portal AI yang biasa kita sebut sebagai IT atau Artificial Intelligence Transcosmos Indonesia. Nah, tapi dari sisi saya juga sebagai founder di apppedia.id. Ini aplikasi SaaS yang saya bangun untuk core bisnisnya ada di WhatsApp Gateway. Nah, tapi di lain sisi saya juga sebagai CTO di bionaslab.com. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya bangun, baik itu IT atau Apppedia atau Bionas dan lain sebagainya itu kebanyakan menggunakan Vibe Code. Jadi ini dibangun menggunakan React, tapi saya sendiri itu sebenarnya nggak bisa dengan React. Gitu. Ini semuanya ini dibangun menggunakan React. Ada payment gateway, ada membership, ada POS, semuanya ini dibangun menggunakan React. Tuh, teman-teman. Nah, oke, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu tentang idea ke APP. Biasanya kan kita itu punya ide, tapi eksekusinya itu nggak ada. Atau mungkin kita bisa melakukan eksekusi, tapi untuk melakukan eksekusi biasanya kan biayanya kan besar ya. Misalkan nih kita menggunakan tool Lovable, oke lah itu memang gratis, tapi dia juga ada limitasinya. Dengan limitasi minimal 1 hari, maksimal 1 hari itu 5 kali prompt. Itu pun sekarang hitungannya bukan prompt lagi, tapi lebih ke arah kredit. Dan itu juga ya udah, kalau misalkan udah habis kita nunggu 1 hari. Itu pun juga nggak selamanya, jadi dibatasi 1 bulan maksimal 30 kalau nggak salah. Nah, kita perlu spend uang lagi yang cukup banyak untuk itu. Hingga akhirnya muncullah sebuah tools yang biasa aku gunakan yaitu Gemini CLI. Itu Gemini CLI atau biasa kita sebut sebagai, kalau yang dulu itu Gemini CLI ya, tapi kalau sekarang udah masuk ke AGI CLI atau anti gravity. Jadi semua produk Gemini itu sekarang dialihkan ke anti gravity. Anti gravity ini juga dibagi menjadi 3. Ada yang versi desktop atau ada versi IDE, ada juga yang versi apa lagi ya? Ada yang versi CLI, ada juga yang versi agent. Nah, kalau si agent, jadi gini teman-teman, kalau misalkan si IDE itu kurang lebih sama seperti VS Code. Jadi kita bisa ngoding, kita bisa prompting, kita bisa nyuruh-nyuruh AI-nya untuk mengerjakan apa yang kita inginkan juga. Tapi kalau CLI, ya sama seperti IDE, tapi semuanya itu berbasis CLI atau berbasis terminal. Ini yang paling aku suka. Kenapa? Karena dia itu ringan. Jadi kalau misalkan kalian punya laptop yang agak kurang mumpuni untuk dunia coding, CLI itu cukup bagus menurutku. Apalagi kalau misalkan dijalankan di SSH atau mungkin di terminal Ubuntu. Biasanya kan kalau misalkan kita beli sebuah server itu kan kita dapat akses di terminal Ubuntu-nya atau terminal Debian-nya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan leluasa dan ringan si CLI ini. Ada juga yang berbasis agent. Kalau berbasis agentic AI, nah ini agentic AI, kalau misalkan berbasis agentic AI itu kurang lebih sama seperti IDE, tapi berbeda. Jadi kayak yaudah kita nggak perlu nyentuh codingannya, kita nggak perlu tahu back-end-nya itu bagaimana, kita hanya nyuruh-nyuruh dia saja sesuai dengan keinginan kita. Itu nanti dia akan membuatkan untuk kita. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba untuk bermain dengan vibe coding ya, karena kan Gemini CLI itu biasanya digunakan untuk vibe coding juga. Jadi apa sih vibe coding itu? Jadi vibe coding itu kita bisa membuat aplikasi tanpa coding sedikit pun. Ada juga yang namanya low code. Kalau low code platform itu kita bisa membuat sebuah aplikasi dengan sedikit coding. Seperti WordPress itu kan bisa ya, kita sedikit coding itu juga bisa. Atau mungkin N8N itu kan kita bisa ya bikin sebuah workflow
dengan coding. Tapi kalau misalkan kita bisa coding, itu hasilnya akan lebih bagus. Nah, kalau misalkan no code platform itu ada beberapa seperti Upseed. Salah kok. Kelompok ini ya. Nah, ini Upseed. Nah, Upseed ini kita bisa membuat sebuah aplikasi tanpa kode sedikit pun, tapi ini mengikuti environment yang udah disediakan oleh mereka. Jadi kalau misalkan kita mau mengotak-atik lebih lanjut, misalkan nih aku gak suka nih dengan UI-nya, aku ingin UI-nya itu seperti ini. Nah, itu agak susah kalau misalkan menggunakan Upseed karena environment-nya itu ya udah disediakan sama mereka. Jadi untuk ngotak-atiknya kita sedikit kesusahan. Oke, back to materi. Nah, kalau misalkan web coding, ya udah kita hanya suruh-suruh IA-nya saja. Kalau misalkan, dan itu kan dibuat mulai dari from scratch. Jadi kita bisa melakukan coding-coding itu dengan leluasa, dengan apapun yang kita inginkan. Misalkan aku ingin terhubung ke WA, aku ingin terhubung ke LinkedIn, itu bisa dilakukan semuanya. Kalau misalkan di Upseed ini kan nggak bisa ya, karena dia kan hanya sekedar kayak UI tambahan untuk Google Sheet-nya teman-teman. Jadi DB-nya ini menggunakan Google Sheet default-nya. Gitu teman-teman. Nah, untuk tools-nya kali ini aku akan menggunakan AGI ya, atau anti gravity. Dulunya disebut sebagai Gemini CLI, tapi kalau Gemini CLI kan udah deprecated ya, udah nggak ada update lagi. Jadi ini kita akan masuk menggunakan AGI atau anti gravity versi CLI-nya. Sebenarnya ada beberapa alternatif lain yang bisa digunakan seperti Claude CLI. Menurutku ini juga cukup bagus, tapi harganya ya lumayan juga. Ada juga OpenCode CLI. OpenCode CLI ini gratis juga. Ini OpenCode dia itu menggunakan model dari DeepSeek, jadi gratis dan teman-teman bisa menggunakannya. Tapi karena dia itu modelnya model Cina ya, ya mungkin ada sedikit teman-teman yang rasis juga nggak mau menggunakan model Cina ya, bisalah menggunakan Gemini CLI untuk alternatifnya. Karena menurutku Gemini CLI udah cukup bagus sih. Apalagi kalau misalkan kita berhubungan dengan front end, ngatur tampilan seperti ini aplikasi ini aku bangun menggunakan front end-nya ini aku bangun pakai Claude dan Gemini. Jadi hasilnya bisa cukup bagus ya seperti ini. Itu teman-teman. Nah, oke lanjut. Apa itu Gemini CLI? Jadi Gemini CLI itu adalah agentic terminal agent. Jadi kalau misalkan agentic itu kurang lebih sama seperti kita merekrut seorang programmer ke project kita. Jadi ya udah kita bisa suruh-suruh si programmer tadi itu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kayak misalkan tolong dong dibuatkan ini, tolong dong dibuatkan itu, tapi tolong ya untuk artikulasinya juga harus baik dan benar, karena kalau artikulasinya kurang sesuai juga ya si Gemini ataupun bahkan Claude pun akan bingung ini mau diapakan gitu. Nah, kelebihannya dia itu memiliki kemampuan untuk react. Jadi gini, dia bisa melakukan reason atau thinking ya di sini. Di sini sebutannya reason atau think atau berpikir, dan dia juga bisa melakukan action atau eksekusi. Jadi biasanya kalau misalkan aku lakukan di versi CLI itu ya udah aku suruh sesuai dengan keinginanku. Jadi kayak misalkan tolong dong sekalian tes loginnya, tolong dong sekalian tes bagian apanya gitu, mungkin API-nya dong tolong dicek sekalian gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai tolong reportkan ke aku. Nah, itu nanti akan langsung diberikan reportnya oleh dia. Jadi aku tinggal prompting saja, setelah itu aku tinggal tidur, aku balik-balik, ya udah selesai aplikasinya. Gitu teman-teman. Nah, di Gemini CLI itu udah ada built-in tools seperti untuk file, untuk membaca file dan untuk edit file dia udah ada. Untuk cell execution itu juga udah ada. Kayak misalkan tadi itu ya, kayak misalkan untuk edit file itu udah bisa, atau mungkin untuk CURL atau ngetes sebuah API itu juga udah bisa. Jadi ya udah semuanya bisa dilakukan di Gemini CLI ini. Dia juga udah mendukung Google Search. Jadi kalau misalkan tools-tools yang lainnya nggak mendukung Google Search ya, mereka mempunyai search engine sendiri. Nah, kadang kan kurang sesuai atau kurang bagus gitu hasilnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Gemini CLI, itu udah include dengan Google Search. Jadi ya udah kita tinggal, kalau misalkan kita nggak tahu gitu, atau mungkin si AI-nya itu merasa ragu dengan jawabannya, dia bisa langsung melakukan search di Google secara mandiri. Nanti setelah di search,
barulah dia mengambil data-data pentingnya menggunakan web fetch. Web fetch ini biasanya responnya berupa HTML. Nah, dari HTML tadi itu dirapikan menggunakan SOAP, dan setelah SOAP-nya udah dapat, hasilnya udah dapat, barulah dia membaca konteks-konteks yang ada pada website itu. Itu teman-teman. Nah, di Gemini CLI ini juga udah cukup banyak untuk tokennya. Jadi dia udah bisa mengingat teks kita atau mengingat prompting kita itu mencapai 1 juta, 1 miliar token ya, atau mungkin sekitar 1 juta token konteks. Jadi kalau misalkan kita udah sangat panjang lebar tinggi sebuah prompt, itu dia masih bisa mengingatnya dengan cukup baik karena untuk ingatannya dia udah mencapai 1 miliar token. Tuh teman-teman. Nah, untuk setupnya gimana mas cara installnya? Ini kan untuk dulu ya, kalau misalkan install Gemini CLI itu bisa dengan cara npm install Gemini CLI seperti ini. Cuma sayangnya ini kan udah nggak update ya. Oke, ini aku cara jalannya gimana ya? Nah, ini kan udah nggak update ya. Oke. Nah, jadi ini udah nggak update, jadi ini udah nggak bisa digunakan lagi. Kalau misalkan mau menggunakan lagi ya kita bisa migrasi tuh ke si anti gravity CLI. Itu teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa install saja dengan mudah di sini. Install apa ya? Install Gemini CLI. Nah, ini ada tutorialnya, atau mungkin langsung dari anti gravity-nya juga bisa sih harusnya. Antigravity.google. Nah, ini ada menu download yang ada di pojok kanan atas ini. Oh ya, kalau misalkan aku mungkin terlalu cepat untuk pembawaannya, bisa langsung komentar saja ya, atau mungkin chat di WA saya, ini saya juga sambil buka WA, jadi bisa tolong diingatkan saja. Nah, ini ada Gemini CLI. Nah, teman-teman hanya perlu install ini saja, ini menjalankan ini sesuai dengan teman-teman environment-nya di mana ya. Kalau misalkan di Windows menggunakan CMD ya bisa menggunakan yang ini, kalau misalkan PowerShell bisa menggunakan yang ini, dan kalau misalkan Linux bisa menggunakan yang ini. Itu teman-teman hanya perlu ya udah install saja, ini dengan mudah kok installnya. Setelah install selesai, teman-teman login menggunakan akun Google-nya teman-teman. Itu udah bisa mendapatkan anti gravity dengan model Gemini 3.5. Menurutku itu udah sangat cukup menurutku sih. Oke, itu udah install. Jadi teman-teman ini ya. Nah, ini kalau misalkan udah terinstall, lalu tulis saja di comment prompt-nya atau di CMD-nya tulis saja AGI gitu. Nah, AGI itu nanti akan langsung muncul seperti ini. Biasanya kalau misalkan pertama kali diinstal, itu perlu login dulu ke Google. Jadi tinggal next saja, nanti langsung otomatis terloginkan ke si versi CLI-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung tes untuk kemampuannya dia, kayak misalkan hai atau mungkin halo gitu, untuk mengetes, untuk memanggil apakah udah berjalan lancar atau belum. Tuh. Jadi perlu disiapkan Google account-nya. Kalau misalkan ada Gemini.md-nya itu juga bisa lebih baik lagi, karena kalau misalkan beberapa agentic AI kan dia membaca agent.md. Kalau misalkan di Claude dia membaca apa ya? Kalau di Claude itu agent.md juga ya kayaknya. Tapi kalau misalkan di Gemini dia membaca Gemini.md. Jadi ini seperti apa ya? Kayak ingatannya lah, atau mungkin kayak library si Gemini CLI gitu. Nah, untuk workflow-nya dari sebuah ide menjadi aplikasi, itu dimulai dari ide. Kita mengumpulkan idenya terlebih dahulu. Kita brainstorming terlebih dahulu dengan AI-nya, dengan AI yang kita andalkan. Misalkan Gemini gitu. Kita bisa kayak misalkan use case kali ini, mungkin aku akan membawa use case bikin landing page saja ya. Jadi di sini ya kita teman-teman bisa mengcopy saja. Di sini ada prompt-nya. Ini udah aku siapkan prompt-nya. Ini teman-teman langsung copy saja untuk membangun ide awal. Biasanya aku tulis seperti ini. Nah, lalu di sini untuk nama aplikasinya teman-teman bisa tulis, misalkan nama aplikasi apa ya? Landing page untuk aplikasi apa ya? Perusahaan XYZ gitu aja deh. Yang bisa apa ya? Ada kontak person,
ada diedit, bisa diedit ya, bisa diedit, bisa di mungkin bisa diedit. Mungkin statis saja dulu ya untuk menghemat waktu, mungkin bisa statis konten, ada apa ya, slider juga dan lain-lain, dan elemen pendukung lainnya di landing page. Kita dapat elemen-elemen ya seperti awal tadi ya, misalkan mau dilakukan contact person, atau mungkin slider, atau mungkin apa ya, call to action WhatsApp dan sebagainya. Nah, lalu buat frame dan buat review dan plan.md dulu ya. Jadi kita suruh si IA itu untuk membuat format markdown terlebih dahulu. Jadi sebenarnya IA itu bisa membaca, teman-teman, bisa membaca format apapun, entah itu MD atau HTML, PHP, Python, semuanya itu bisa baca. Tapi yang paling bagus, oh ya, bisa membaca itu juga Google Doc atau mungkin Microsoft Word, Excel, JSON dan lain sebagainya. Sebenarnya IA itu bisa membaca itu semua. Namun lebih bagus lagi kalau misalkan kita menggunakan format markdown. Dan untuk bahasanya bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ya, teman-teman bisa lah, oke. Kalau misalkan mau menggunakan bahasa Sunda, mungkin boleh, silahkan. Mau menggunakan bahasa Jawa, silahkan. Tapi biasanya itu kurang bagus untuk hasil outputnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, itu udah cukup banyak IA yang udah mumpuni untuk si itu, untuk membaca keinginan kita. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dari IDEA masuk ke plan mode, tadi masuk ke plan.md, lalu build-nya, nanti kita akan coba untuk membuild-nya, dan lalu untuk kita akan coba juga untuk debugging atau mungkin pengecekan ada error atau enggak, atau mungkin ada typo atau enggak, itu kita akan cobanya, dan terakhir kita akan mencoba untuk deploy-nya. Deploy-nya kita akan menggunakan tools dari Apppedia, yaitu nanti akan aku tunjukkan tools-nya. Itu teman-teman. Nah, kita akan masuk ke live demo nih. Kita akan masuk ke live demo. Untuk idenya, kita akan membuat sebuah landing page atau landing page generator ya. Kita akan membuat, kita akan membuat landing page sederhana untuk ya seperti itu tadi. Nah, ini untuk prompt-nya seperti ini. Ini kalau misalkan aku share ya, aku share aja ya mungkin. Aku share ke workspace, salin link dan tutup. Ini aku share ke kolom chat aja ya. Nah, aku share ke kolom chat, itu teman-teman kalau misalkan mau baca-baca. Nah, jadi untuk prompt-nya ini seperti ini. Nah, lalu kita melakukan review terlebih dahulu, review plan-nya. Langsung banyak yang join. Nah, ini kita review terlebih dahulu, udah sesuai atau belum. Oh, ternyata ada yang perlu dirubah, atau mungkin ada yang perlu disesuaikan. Kita bisa atur aja langsung di sini. Kita bisa suruh-suruh juga dia langsung. Mungkin tambahkan detail desainnya dong, agar terlihat lebih rapi. Nah, dia akan menambahkan desain pada plan.md kita. Gitu teman-teman. Nah, ini udah jadi. Kita akan taruh untuk data-data ini ke folder kita. Nah, di simple landing page ini kita akan membuat sebuah folder baru ya. Kita mungkin gini aja deh. Oke. Pas. Oke, mana ini? New folder. Mungkin DOCS. Nah, mungkin ini kita open pakai VS Code saja. Kita akan mencoba untuk membuat aplikasinya, teman-teman. Ini teman-teman kalau misalkan mau mencoba untuk testing juga silahkan kok teman-teman. Kita akan coba untuk bikin bersama-sama ya. Kita akan coba, ini adalah prompt awal. Aduh, salah lagi. Prompt.md. Nah, kita paste di sini. Nah,
Kita hapus saja yang nggak terlalu penting. Kita bersihkan yang nggak terlalu penting. Seperti ini ada prom.md. Nah, dari prom.md kita masukkan juga desainnya, desain.md, kita taruh di sini. Design.md. Bagian 5 tetap sama. Kita mungkin tetap sama seperti ada prom.md. Udah, ini aja. Lalu ini kita hapus. Nah, sama seperti prom.md. Nah, kita udah mempunyai dua file ini nih di folder docs. Ya, ada design.md dan prom.md di dalam docs seperti ini. Nah, dari seperti ini kita akan masuk nih ke si tools-nya atau Gemini CLI-nya. Ya, benar gitu kan? Nah, ya. Kita review tadi kan udah berhasil untuk reviewnya. Setelah itu kita generate untuk kodenya. Kita generate kodenya menggunakan si Gemini CLI. Nah, untuk promptingnya, bagaimana promptingnya itu bisa menggunakan ini ya. Nah, mungkin kita versi sederhananya kita akan menggunakan si HTML aja ya, HTML aja ya, biar mudah, biar cepat. Mana sih? Nah, ini eksekusi menggunakan bahasa pemrograman HTML aja, mungkin pemrograman HTML, CSS, JS dengan index.html, CSS. Oh, biasanya kalau CSS itu. Oh, style.cs. Aku terlalu sering type coding jadi lupa. Dan script.js. Nah, ini copy aja teman-teman, kita taruh ke Gemini CLI-nya. Dan tambahkan juga di sini kamu eksekusinya berdasarkan di DOSD ya. Sesuaikan saja agar hasilnya bagus. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan aja kalau misalkan teman-teman menggunakan Laravel atau mungkin menggunakan apa ya? React ataupun Next, Nux atau Nest itu ya udah bisa teman-teman gunakan aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita suruh-suruh aja AI-nya untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Ya tipe-tipe sedikit gak apa-apa lah. Jadi menggunakan bahasa bayi, dari bahasa bayi tadi itu akan disempurnakan lagi oleh AI-nya dan dia kita akan mendapatkan reportnya sesuai dengan keinginannya kita. Itu teman-teman. Nanti kita akan coba untuk kalau misalkan udah jadi ya, kalau misalkan hasilnya itu udah jadi, nanti kita akan coba untuk melihat-lihat apakah udah sesuai atau belum, atau ada yang masih error. Nanti kita akan coba kita lihat bersama-sama ya. Gitu teman-teman. Mungkin aku sambil menunggu si anti gravity-nya ini jalan. Oh, dia udah bisa nih dia udah membangun tuh si index.html-nya. Nah, ini dia udah bangun. Nah, mungkin sambil menunggu situ selesai, kita akan masuk lanjut ke fitur lanjutan. Jadi, untuk fitur lanjutan ini, kita bisa memanfaatkan ini plan mode ini sebenarnya bukan read only, tapi bisa read dan write. Jadi, kita bisa langsung edit, kita bisa langsung eksekusi yang ada di plan.md. Jadi, bisa langsung, ya udah, kalau misalkan ada yang kurang sesuai atau mau ada yang diupdate, itu bisa langsung kita suruh saja AI-nya. Atau bisa kita edit-edit, ya udah kita suruh aja AI-nya, tolong dong di plan.md-nya itu tambahkan fitur ini gitu. Jadi nanti setelah selesai, barulah kita suruh juga AI-nya untuk lanjutkan. Dari hasil yang udah kamu edit di plan.md, tolong jalankan dong. Nah, nanti dia akan jalankannya. Gitu teman-teman. Nah, ada juga yang namanya sub-agent. Kalau sub-agent ini itu ada hubungannya dengan multi-agent. Jadi apa sih multi-agent itu? Ini biasanya akan jalan maksimal ya. Kalau misalkan aku jalankan itu yang paling bagus di Cloud CLI. Tapi di Gemini CLI juga bisa melakukan hal ini. Biasanya itu aku gunakan kata-kata multi-prom. Jadi di sini ya. Di sini itu aku tambahkan multi-prom. Ya, multi-agent maksudnya ya. Jadi pada pengerjaan project ini kamu jalankan salah. Ini aku taruh di sini aja mungkin. Nah,
Nah, ini kamu jalankan multi agent agar cepat selesai dan pengerjaannya lebih cepat dan hemat token. Terus salah lagi. Dan cepat dan lebih hemat token. Itu saya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, teman-teman? Oke, aku ganti dulu teksnya. Nah, item mungkin. Nah, item ya udah kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan jadi si agentik itu lebih jagonya lagi, dia itu juga bisa membelah diri, teman-teman. Dia bisa membelah diri menjadi beberapa agen. Nah, nanti dia akan mengerjakan sesuai dengan task kita, sesuai dengan task yang kita inginkan. Sesuai dengan task yang kita inginkan, dan nanti dia akan membelah diri mungkin jadi 3 atau 4 agen. Dia akan mengerjakan sesuai dengan keinginan kita, kayak misalkan membangun index.html, membangun style.css, membangun script.js. Itu secara itu agennya akan ada 3, jadi prosesnya akan jauh lebih cepat lagi gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk checkpoint dan rewind itu biasanya kita menggunakan GitHub. Ini di sini kita masih belum ada GitHub-nya ya. Oh, ini kita masuk ke Always Allow saja, kita buatkan GitHub-nya ya, teman-teman. Kita buatkan wadahnya. Jadi GitHub itu adalah sebuah wadah. Kalau misalkan teman-teman terbiasa menggunakan Google Doc atau mungkin Google Drive, nah GitHub itu kurang lebih sama seperti aplikasi-aplikasi itu. Jadi untuk membuat checkpoint atau membuat rollback, kalau misalkan si agentic AI kan kadang dia agak halu-halu gimana gitu ya. Jadi entah itu nggak sengaja menghapus project kita, itu kita masih punya backupnya. Itu simple LP. Nah, kita masukkan at readme, ini biarkan public saja, kita create repositorinya. Nah, setelah repositorinya ini udah tersimpan, barulah kita kasih itu lagi ke AI-nya. Nah, ini kan dia mencari status GitHub-nya. Nah, kita langsung bisa suruh aja, aplikasi ini sudah aku kasih GitHub repo di sini. Nah, kamu buatkan readme, readme.md-nya agar aplikasi ini bisa dibaca dengan mudah. Cara installnya, cara menjalankannya. Sekalian aku demokan untuk multi agent ya, teman-teman. Kamu jalankan keinginanku ini dengan multi agent ya, agar prosesnya cepat selesai. Karena bos aku nggak suka menunggu. Nah, ya udah, dia akan membelah diri. Oh, dia akan memberikan sebuah plan terlebih dahulu. Plannya udah oke, kita tulis oke saja. Nah, dia akan membelah diri tuh. You will know bla 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 bla. Oke. Saya sedang menunggu sebagian untuk menyelesaikan dokumentasi. Oh, ini udah, kok nggak bisa kelihatan ya? Oh ya, ini udah dia udah membelah diri ya. Dia udah membelah diri. Nah, setelah dia ini harusnya udah bisa sih. Ini harusnya dia udah bisa membelah diri dan harusnya udah sesuai jalannya. Nah, ini kan, nah ini generating. Nah, dia udah bisa nih. Dia akan membelah diri dan dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi prosesnya akan jauh lebih cepat. Nah, lihat ya teman-teman, dia udah bisa menambahkan git add bla bla bla. Nah, semuanya udah dijalankan sama AI, dan itu cuma dalam hitungan detik udah langsung jadi itu untuk dokumen-dokumennya, dan langsung dikirim ke GitHub. Itu teman-teman. Jadi jauh lebih cepat kalau misalnya kita menggunakan multi agent. Ya, kita tinggal yes 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 gitu aja. Nah, udah jadi. Nah, kok nggak muncul ya? Oh ya, kita suruh aja dia commit dan GitHub ya, sampai hasilnya.
Nah, oke, kita tunggu saja, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam, nggak sampai sih harusnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya itu ada tools yang namanya itu MCP server. Jadi MCP server itu apa sih? Jadi MCP itu adalah model konteks protokol. Jadi untuk agentic AI kita itu bisa terhubung dengan tools lain. Kayak misalkan yang paling aku suka itu di Supabase. Di Supabase itu udah ada teman-teman untuk koneksi ke MCP-nya. Kita hanya perlu kayak menginstal MCP-nya, lalu kita jalankan. Ya udah nanti si aplikasi kita sepenuhnya akan terhubung. Jadi agentic kita ini akan terhubung dengan si Supabase, gitu teman-teman. Cuma itu agak sedikit advance ya, jadi nggak akan aku jelaskan di sini kayaknya. Nah, untuk best practice-nya sama seperti tadi, kita perlu menyediakan Gemini.md. Kalau misalkan Gemini.md-nya kelewatan, kayak ini kelewatan ya. Ya udah, suruh aja berdasarkan project ini tambahkan Gemini.md. Gitu, teman-teman. Nah, ini dia minta approval juga. Nah, selanjutnya itu ada tools approval ya seperti ini yang aku jelaskan, yang aku tunjukkan ini. Dia kalau misalkan kita emang udah yakin dengan apa yang diinginkan, yang akan dijalankan oleh AI, ya udah kita bisa approve. Ya kalau misalkan kita masih ragu-ragu dengan yang dihasilkan oleh AI, kita bisa tolak saja. Dan kita bisa revisi karena pernah kejadian beberapa kali si AI itu melakukan drop DB atau menghapus DB sepenuhnya. Kenakan itu fatal banget ya. Atau mungkin AI yang nggak sengaja menghapus proyek kita. Nah, itu kita perlu memperhatikan dulu apa yang dijalankan oleh si AI itu beneran sesuai dengan kita atau enggak sih, tuh teman-teman. Jadi ya udah kita bisa memanfaatkan itu. Nah, kalau folder untrust dan trust atau maaf, folder trust dan untrust itu kalau misalkan kita mau menjalankan atau kita akan memberikan sebuah akses folder ke AI itu dia bisa tanya-tanya dulu nih ke kita itu folder yang dijalankan bisa bisa dipercaya oleh IA atau tidak sih gitu teman-teman. Jadi kayak ada term and condition-nya gitu. Oke, selanjutnya itu ada gacha, ini ada konteks limit, ini kayaknya nggak harus ya, nggak perlu aku jelaskan juga, nggak terlalu penting. Nah, untuk best practice-nya ini udah. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya se baru-baru ini sih, baru-baru ini, baru kemarin 2 hari yang lalu itu Gemini CLE udah deprecated seperti yang aku jelaskan tadi di atas. Jadi untuk selanjutnya itu bisa menggunakan anti gravity versi CLI. Nah, teman-teman juga bisa tuh mengembangkan proyek-proyek lain seperti misalkan landing page atau mungkin CRM ya. Atau mungkin teman-teman mau membangun sebuah CRM itu juga bisa bangun CRM mungkin atau mungkin membangun apa ya? Mungkin mau plagiat ya jangan plagiat juga sih. Mau bikin apa ya mungkin mau bikin WhatsApp cutaway mungkin dan lain sebagainya itu bisa semuanya dilakukan oleh AI ya teman-teman. Jadi teman-teman ya udah hanya suruh-suruh AI-nya saja, biarkan AI yang mengerjakan untuk kita, bukan kita yang mengerjakan, bukan kita yang dikerjakan oleh AI tapi AI yang mengerjakan untuk kita. Gitu teman-teman. Ini mungkin sambil prosesnya berjalan ya aku next saja. Mungkin dari itu ya yang cukup aku sampaikan. Oh ya, aku mau melihat hasilnya juga. Ini udah jadi ya hasilnya. Wah, udah ada nih Redmi-nya, udah ada fitur-fiturnya juga, cara install juga udah ada. Nah, dari sini kita akan lihat untuk hasilnya. Wah, hasilnya udah oke lah. Oke lah, udah cukup. Ya, udah cukup bagus lah ya. Kalau misalkan mau pengen lebih bagus lagi, biasanya aku menggunakan Cloud teman-teman. Berdasarkan project ini, tambahkan Gemini.md. Ya, biar dia menambahkan Gemini.md dulu ya teman-teman. Sambil sekalian aku oh ya ada satu lagi yaitu yang namanya skill dari AI. Ini yang mungkin teman-teman menyimak juga di grup ada namanya skill AI. Jadi ya itu kita kasih kemampuan skill agar hasilnya itu bagus sesuai dengan yang kita. Yang paling aku suka itu adalah front end design. Oke. Aduh salah lagi. Oke, front end design. Lalu di sini.
ada front end design, ada apa lagi ya? Ada itu screenshot skill. Jadi kita bisa suruh AI untuk melakukan screenshot, itu juga bisa. Atau mungkin documentation tools itu juga ada. Jadi ada beberapa skill-skill AI yang bisa kita jalankan, teman-teman. Itu. Oke, ini aku taruh di sini aja ya kayaknya. Nah, ini juga aku taruh di sini. Oke, udah jadi. Nah, ini kan tampilannya kayak ya sama kayak AI pada umumnya lah. Hasil-hasil AI kan yang bisa diharapin lah ya. Kurang lebih juga seperti ini hasilnya. Atau biasanya itu kalau aku ngata-ngatain orang, ya aku bilang, wah AI slop nih, AI slop. Nah gitu. Jadi untuk agar hasilnya itu jauh lebih bagus lagi, itu teman-teman bisa memanfaatkan front end design atau skill AI ya. Ada namanya front end design skill AI. Nah ada banyak teman-teman. Kayak misalkan dari Cloud Skill itu udah ada namanya front end design. Atau kalau misalkan mau alternatif lain, ada yang namanya Taster skill.dev. Ini ada. Ini jadi dia bisa mengubah untuk hasil yang sangat membosankan di AI jadi jauh lebih bagus. Itu juga menggunakan tester skill. Ini gratis juga ya teman-teman. Ada juga namanya Incepable AI Design. Tulisannya agak susah teman-teman. Nah ini aku juga suka. Nah, ini ada ya, ini .md-nya ini langsung tinggal copy aja ke skill kita, ke si tool kita, nanti langsung jadi. Ada juga nih Impeccable namanya. Nah jadi dari hasilnya, nah ini kan hasil dari yang kali ini kan hasil dari si AI kan ya udah kurang lebih kan seperti ini. Kan kayak membosankan gitu ya, kayak ya udah hasil AI pada umumnya gitu. Kalau misalkan menggunakan skill-skill kayak Impeccable itu hasilnya akan jauh lebih bagus teman-teman. Seperti ini. Bahkan seperti website AIK ini juga memanfaatkan skill dari front end design. Nah, karena ini itu ada banyak ya teman-teman untuk skill-skill ini, itu biasanya aku langsung install semuanya, nggak tahu nanti si AI menggunakan yang mana, gitu teman-teman. Yang misalkan ini si Gemini saya nggak terlalu dioptimas untuk skill. Biasanya saya menggunakan si Claude. Kita aku sedikit spill Claude ya. Claude. Ya, kok nggak bisa. GMB. Maaf deh. Claude. Oke, ini aku ganti modelnya terlebih dahulu. Aku maunya pakai Opus saja. Hai, bisa nggak dia? Nah, dia bisa. Nah gini. Aku sudah bikin index.html. Tapi aku rasa kok tampilannya kurang bagus ya. Coba deh kamu gunakan skill front end design atau mungkin untuk pembagian skill biasanya aku menggunakan garis miring ya. Atau mungkin apa ya? Romba desain. Aku ada skill romba desain agar hasilnya bagus dan menarik dan cakep dan tidak AI slop. Gunakan juga skill ini garis anti slop. Nah, enter. Ya udah dia akan mengerjakan si index.html tadi itu, dia akan rombak keseluruhan tuh. Nah, dia akan memanggil nih. Dia akan memanggil skill-skill yang udah terinstall sebelumnya seperti skill untuk front end design, skill untuk anti AI slop. Ya udah dia akan membuatkan desain pattern-nya terlebih dahulu nih. Dia akan membaca desain pattern yang udah dia pelajari, yang udah ada. Ya udah. Oh, dia membaca file-filenya juga untuk mengumpulkan konteks-konteks yang tersedia. Itu teman-teman. Nah, ini mungkin silakan ditunggu saja. Oke. Nah, oke. Sebenarnya materiku udah habis ya. Ya lagi, udah habis lagi. Ya udah.
Mungkin kita sambil menunggu hasil perombakan desain dari Claude ini, aku kembalikan dulu ya ke si moderator untuk mungkin kalau misalnya ada tanya jawab, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Hadan untuk materi siang hari ini tentang Gemini CLI. Mungkin dari teman-teman kita boleh buka sesi tanya jawab 2-3 pertanyaan dulu. Silakan, ada yang mau angkat tangan? Ya, silakan Mas Rahman Setiawan. Ya, terima kasih banyak Mas Syahdan dan juga Mas Alif udah mengagendakan hari ini ya. Ya sebelumnya perkenalkan saya Awan. Saya mau bertanya. Kebetulan saya juga udah biasa make cloud Gemini juga, tapi yang cukup menarik adalah sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman, oh ya saya background saya kebetulan bukan informatics, saya kebetulan mechanical engineering ya. Itu adalah saya masih sering saya udah mulai nyoba pakai IDE ya, model yang IDE, tapi saya tuh masih lebih seneng make yang cloud code yang kalau pakai VS Code gitu ya. Apakah ada perbedaan antara IDE sama cloud secara teknikal gitu, dalam arti karena saya juga memakainya untuk engineering purposes kayak pemodelan dan sebagainya. Nah, apakah ada perbedaan kalau kita pakai IDE? Mungkin itu aja dulu gitu. Terima kasih. Oke, perbedaan antara apa tadi? IDE sama CLI ya? Iya, pakai cloud code yang biasa yang udah embedded sama apa add-ons-nya si VS Code. Oke. Hmm. Jadi sebenarnya itu semua ya kurang lebih sama aja sih menurut saya ya. Kurang lebih semua itu sama aja, cuma tergantung teman-teman itu nyamannya di mana. Karena kan kadang ada yang nyaman di IDE, ada juga yang nyaman di IDE karena kan bisa kayak misalkan perubahan-perubahan kecil itu bisa dilakukan dengan cepat. Kadang ada juga yang orang-orang itu nyaman full web coding, biarkan IA yang mengerjakan untuk kita, itu juga ada yang nyaman. Jadi biasanya menggunakan CLI ataupun menggunakan mode agentic. Jadi ya tergantung teman-teman nyamannya di mana. Bisa nyaman di agentic yang berupa full web code, kayak misalkan CLI kayak gini, atau juga bisa juga menggunakan IDE, namanya di mana gitu teman-teman. Oke Mas, berarti secara teknikal nggak ada perbedaan yang cukup signifikan ya berarti ya? Atau kayak mungkin lebih bagus di IDE atau gimana gitu? Mungkin kalau menurutku lebih ke arah penggunaan memori ya. Kalau misalkan IDE itu kan berupa GUI. Nah, kalau berupa GUI kan ya dia agak berat. Jadi kalau misalkan kita mau menjalankannya di VPS atau di terminal server itu kan kita nggak bisa tuh menjalankan versi IDE-nya. Kita mau nggak mau ya udah harus menggunakan versi CLI-nya gitu. Oh iya ya, ngerti-ngerti. Lebih ke arah situ sih. Tapi untuk versi keringanan, jujur aku lebih suka versi CLI karena ya benar-benar sangat ringan. Tuh Mas. Silakan yang lain kalau misalkan mau ada yang ditanyakan. Atau Oke, sebentar di teman-teman yang di sini ada yang mau nanya dulu nggak yang dari offline? Kayaknya mau di sini. Oke, boleh. Wajahnya Silakan. pengen yang di sini lagi apa? Iya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya teman-teman? Dulu sama Mas Hadan? Maju. Belum. Ada? Berarti Belum ada. nggak ditanya tuh kalau Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke dua lagi ya, Mas Rama, habis itu baru Mas Eka. Silakan Mas Rama. Ya, terima kasih Mas Reza. Ini Mas dan kalau dilihat di YouTube kan banyak tips-tips untuk pendekatan pengembangan coding ini ya. Kemarin itu saya lihat ada model bikin PRD dulu tuh. Itu bedanya apa ya hasilnya? Kalau dengan bikin PRD dulu atau langsung dibanding langsung minta
langsung disampaikan promnya ke Gemini langsung gitu aja. Oke, oke. Terkait PRD ya. Oke, jadi gini, sebenarnya aku juga sedang open class ya, namanya itu Jago Vibe Coding. Nah, di sini teman-teman itu akan diajarkan terkait cara membuat sebuah aplikasi dari nol sampai jadi, sampai berupa, bahkan berupa enterprise pun ada di sini. Kalau misalkan mau yang berupa enterprise itu ada yang namanya Advanced Vibe Coding. Teman-teman bisa mengambil kelas yang ini untuk kalau misalkan ingin yang lebih dalam lagi. Jadi bedanya apa sih kalau misalkan menggunakan PRD dan tidak menggunakan PRD itu? Kalau misalkan kita menggunakan PRD, itu akan lebih terstruktur lagi hasilnya. Karena kan berupa PRD kan berupa kayak plan kita ya. Jadi kayak berupa plan, misalkan nih aku tunjukkan aja salah satu, mungkin lovable.dev. Biasanya aku menggunakan Lovable, atau mungkin ya biasanya aku menggunakan Lovable untuk pembangunan atau inisialisasi awal. Di sini ada tools yang biasa aku gunakan, yaitu Blinker. Ini kalau misalkan udah jadi membership-nya kelas tadi, dapat tools ini secara gratis, ini juga bisa langsung di drag and drop aja taruh ke sini. Nah, ini akan langsung jadi. Jadi kalau di PRD itu udah detailnya teman-teman, udah ada detailnya, kayak misalkan sidebar-nya itu bagaimana, terus header-nya itu bagaimana, dashboard-nya itu bagaimana, struktur datanya itu bagaimana. Semuanya itu udah ada. Jadi AI itu bisa memahami apa yang kita inginkan dengan detail. Nah, kalau misalkan hasilnya ini kurang detail, teman-teman juga bisa langsung menambahkan edit-edit juga. Kayak misalkan di sini ternyata, oh ternyata di core layout-nya ini nggak ada yang namanya itu apa ya, action floating action button. Nah, ketika diklik muncul pop up chatbox mungkin. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan udah ada plan-nya, itu hasilnya jauh lebih bagus karena kan PRD-nya kan udah ada, desain-desainnya kan udah ada semuanya. Jadi AI itu bisa tahu apa yang keinginan kita itu dengan detail, AI udah paham gitu. Nah, kalau misalkan PRD-nya itu nggak ada, kan biasanya orang-orang hanya tolong ininya dihitungkan. Nah, si AI kan bingung, ini apa, itu apa, itu kan kurang jelas ya jadinya. Jadi si AI itu akan bingung gitu teman-teman. Jadi untuk ada atau tidaknya PRD itu itu lebih ke arah outputnya lebih bagus atau kurang bagus gitu. Itu aku jelaskan juga di kelas ini di Vibe Coding. Cukup memahami? Oke, Pak Hasan, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain kalau misalkan mau tanya. Oke, terakhir mungkin ya dari Mas Eka, silakan Mas Eka, boleh Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Yadan, Mas Weza, para moderator semua, teman-teman, salam kenal, saya Eka. Sebelumnya terima kasih juga pemaparannya siang ini. Saya sendiri biasa melakukan vibe codingnya dari VS Code seperti tadi, menggunakan kadang Codex, kadang Cloud Code. Nah, yang biasa saya lakukan, saya melakukan prompting langsung di dalam VS Code-nya. Biarkan dia langsung kerja. Nah, tadi kan dijelasin pakai plan.md, design.md, yang mau ditanyakan, kalau tidak pakai MD, apakah berbeda dengan tidak pakai yang MD tadi? Apakah BRD yang tadi ditanyakan sebelumnya sama dengan yang plan.md ini? Kemudian yang kedua, ketika kita punya plan.md, kemarin saya juga mencoba sih membuat satu readme.md gitu, tapi saya suruh Cloud Code-nya yang bikinin saya readme.md, supaya saya tidak prompting ulang setiap kali compacting, dia kan kehilangan konteks terus tuh. Nah, saya bikin yang mau ditanyakan, apakah dengan adanya plan.md atau design.md ini menghabiskan konteks yang tadi cuma sekian 256 kilobyte konteks itu, konteks window-nya. Mungkin itu, terima kasih sebelumnya Mas Yadan.
Oke, oke, akan aku jawab. Jadi gini ya teman-teman, file.md kayak misalkan nih aku tunjukkan salah satu projectku mungkin ini ya. Nah, di sini, nah ini ada. Oh, ini nggak terlalu banyak. Mana ya projectku yang banyak .md-nya? Nah, ini mungkin. Ini di, oke, apa ya projectku yang ada banyak MD-nya? Aku tunjukkan salah satunya. Oh, ini mungkin. Nah, ini. Nah, ini. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan MD itu atau dokumen-dokumen itu sebenarnya kayak kurang lebih kayak library atau perpustakaan. Perpustakaan di mana ketika si IA itu lupa apa yang udah dia kerjakan, apa yang udah dia lakukan, itu dia bisa membaca dari MD yang udah ada. Jadi nih misalkan dulu itu pernah kejadian, beberapa kali itu pernah kejadian kayak misalkan, Mas, tombolnya kemarin tuh udah ada, tapi kok sekarang tombolnya jadi hilang ya? Nah, itu kan AI lupa dengan tombol-tombol itu tadi. Nah, kita taruh tuh MD-MD-nya, kita taruh di design.md. Di sini ada harusnya design.md. Nah, ini ada di blueprint.md. Jadi di blueprint.md itu kita kasih tahu tombolnya itu apa, fungsinya itu apa, strukturnya itu bagaimana, itu kita sediakan di .md ini. Jadi ketika dia lupa, itu dia bisa memanggil atau bisa membaca docs yang ada. Nah, apakah akan mengurangi jumlah konteks token? Ya, tentunya pasti akan mengurangi, karena kan dia akan memakan banyak sumber daya yang lainnya ya. Walaupun dia bisa memfilter, dia biasanya akan memfilter, dia akan mencari mana yang paling sesuai, baru dia akan menggunakannya. Tetapi terkadang, ya dia pencariannya itu cukup lama, jadi memakan token yang cukup banyak, tapi hasilnya itu konsisten dari revisi per revisi, tahap by tahap, itu semuanya sesuai atau konsisten dengan keinginan kita. Enggak sekarang muncul, biasanya hilang, itu enggak. Gitu teman-teman. Sedikit menambahkan lagi konteksnya, Mas Syahdan. Kalau misalkan seperti tadi contohnya Mas Syahdan punya banyak file MD, itu dia tahu ya harus memilih MD yang mana. Dan memang satu lagi Mas Syahdan, maaf, kan tadi sarannya paling baik menggunakan format MD. Kalau MD kan ada kayak embel-embel tanda pagar, tanda kutip gitu. Nah, kalau kita pakai TXT kan akan lebih sedikit gak tuh tokennya? Itu aja, makasih. Oke. Ya, sama aja sih sebenarnya. Mau pakai format TXT atau mau format MD, cuma si AI itu dia bisa membaca format MD itu jauh lebih bagus daripada format-format yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman terbiasa menggunakan TXT, ya nggak masalah sih, bisa menggunakan TXT aja untuk menghemat token. Tapi kalau aku sendiri lebih suka menggunakan format .md dengan embel-embel pagar, dan ini kalau misalkan bintang-bintang gini kan hasilnya nanti di bold ya, jadi dia kayak ada penekanan tersendiri. Oh, ternyata nama itu adalah ID. Nah, untuk visionnya, jadi ini untuk section-sectionnya kalau misalkan kita mau format teks kan, ya udah semuanya kan jadi satu ya. Ini kan nggak ada ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi kayak apa ya, section-sectionnya itu dia nggak akan tahu karena nggak ada. Jadi semuanya dianggap sama si AI. Jadi itu yang jadi menurutku itu akan memakan lebih banyak konteks karena dia akan mencari. Jadi misalkan dia akan mencari, kalau misalkan nih format.md, dia akan langsung mengetahui, oh ternyata di project charter itu ada mission.md. Dia hanya membaca dari section ini, dari mission ini sampai sini saja. Nah, hanya membaca sampai sini saja, nggak akan membaca sampai bawah. Sedangkan kalau formatnya format lain, seperti TXT atau mungkin HTML dan lain sebagainya, dia bisa jadi akan membaca dari sini sampai sini. Itu bisa jadi juga. Ya, make sense ya. Iya. Lebih ke arah situ sih. Lalu tadi terkait pemilihan file MD yang akan digunakan, dia otomatis ya, Mas? Iya, dia akan otomatis. Jadi kita hanya suruh saja berdasarkan folder, misalkan DOCS. Nah, kamu cari aja apa yang sesuai dengan yang kamu butuhkan, gunakan
hasilnya kasih ke saya. Udah. Oke, siap. Terjawab semuanya. Terima kasih, Mas Syadan. Ini sama. Iya, kalau misalkan mau ikutan kelasnya juga silahkan sedikit promosi. Siap. Terima kasih Mas Syahdan untuk materi hari ini dan makasih juga teman-teman untuk yang udah datang dan sempetin nanya hari ini. Nah, sebelum kita tutup dulu, itu di grup di Gimit chatnya kita ada 5 link. Yang pertama itu adalah event feedback untuk yang online feedback acara yang kali ini yang Gemini CLI. Mungkin teman-teman boleh minta waktunya 2 menit untuk isi form feedbacknya. Jadi nanti kalau misalkan tentang materinya, tentang pembicaranya, misalkan oke, nanti mungkin kita bisa bikin event yang lebih banyak tentang CLI. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya ide lebih banyak lagi tentang materi apa yang mungkin kita sampaikan di next meet-nya. Nah, kemudian untuk teman-teman barangkali ada yang pengen jadi speaker, itu di link nomor 2, itu kita ada form untuk speaker. Jadi kita welcome teman-teman buat bikin materi dan kita kasih panggung juga di sini, di online maupun yang offline. Dan yang ketiga itu ada link untuk join grup WhatsApp Bilkab ya. Nah, kalau teman-teman pengen ngumpul di event yang offline ya, kita yang terdekat itu di Jakarta ada di hari Jumat, itu ada di nomor 4. Kemudian sama next-nya itu kita bakal bahas social media automation pakai N8 N8. Oke. Jadi kita tetap biayain aja online karena di rumahnya ini sedang online sampai jam 3 kan. Tapi udah. Di masih 1 jam ya. Udah ya. Udah mau ditutup. Yang online masih mau lihat ini yang offline? Oke. Gimana? Cukup kayaknya. Tetap aja. Mungkin kalau udah diisi apa namanya? Link feedback ya. Boleh on cam dulu teman-teman, kita foto bareng. Yang ini Mas Syahdan, biar ini sini. ini dari jadi jangan dynam jadi ini ya yang pas di layout itu layout ya so my first video gitu, jadi kelihatan gitu. Wait ya. Oke kan enggak yang lain. Sini rapat tuh yang ini yang Maju belakang dong. Ya ini ayo lah. Foto ayo maju jadi enggak. Satu, maju dikit Mas, ayo. Kita merapat yang offline dan yang online. Wait ya, 1, 2. Mas Syahdan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada enggak kelihatan? Oke. Lagi bermasalah kameranya. Oke deh, thank you Mas Syahdan, thank you teman-teman. Terima kasih Mas Syadan, teman-teman semua, Pak Weza, Pak Irfan, Alif. Yes. Izin pamit. Oke, cabut. Ya, kita fokus yang offline. Yang online udah yakin ya. Lu bayar nggak mau ngomongin apa?